إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu sekalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqallah faqad fazal muttaqun. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kita seluruhnya untuk mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, alhamdulillah Allah sampaikan umur kita kepada bulan yang mulia ini, yaitu bulan Rajab, yang mana ini salah satu bulan mulia, bulan haram dalam Islam, yang di dalamnya diharamkan oleh Allah berperang manusia. Jamaah rahimakumullah, kita tidak pernah tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Apakah setahun lagi, atau sebulan lagi, atau sepekan lagi, atau mungkin tidak berapa lama lagi, beberapa saat lagi, beberapa jam lagi. Tidak ada yang tahu umur kita. Karena itu kita berdoa kepada Allah, kita berharap semoga Allah sampaikan umur kita ke bulan Ramadan tahun ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah umur kami kepada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Isra wa Mi'raj. Isra, Allah perjalankan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Mi'raj, dari Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh dan sampai ke Sidratul Muntaha untuk menerima sebuah syariat. Para ulama sebagian menetapkan bahwasanya Isra Mi'raj ini terjadi di bulan Rajab. Walaupun para ulama tidak sepakat, sebagian lagi tidak mau menetapkannya. Namun terlepas dari waktu kapan terjadinya Isra Mi'raj ini, bahwasanya Isra dan Mi'raj adalah suatu peristiwa yang sangat penting. Karena di dalam peristiwa ini Allah mensyariatkan salat 5 waktu bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini adalah amalan tertinggi, amalan paling utama setelah mentauhidkan Allah dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun atas 5. Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada ilah, tidak ada sesembahan kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah, wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Maka ini adalah amalan tertinggi setelah tauhid kepada Allah dan mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini khatib ingin menyampaikan 4 golongan manusia dengan solat mereka. Yang pertama adalah orang yang melaksanakan solat 5 waktu karena meyakini itu adalah perintah Allah. Dia melaksanakan solat 5 waktu dengan tepat waktu dan meyakini adalah perintah Allah, maka ini dihukumi sebagai mukmin. Mereka adalah orang-orang yang beriman, dan mereka adalah orang yang Allah SWT dalam Al-Quran, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Ulaika ala hudam min rabbihim, mereka senantiasa berada di atas petunjuk
Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidupnya orang yang salat 5 waktu ini insyaallah terus menerus dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hidupnya itu adalah penuh dengan keberkahan dan penuh dengan pertolongan-pertolongan Allah. Kenapa? Karena setiap hari 5 kali dia mensucikan dirinya. Sebagaimana dalam banyak riwayat, orang yang salat 5 waktu itu seperti orang yang punya 5 sungai di depan rumahnya, dia mandi di situ 5 kali sehari. Kalau kita mandi 2 kali sehari saja, insya Allah sudah sangat bersih. Apalagi kalau 5 kali sehari. Nah, begitulah Nabi SAW memperumpamakan orang-orang yang salat 5 waktu. Dosanya Allah hapus. Sebagaimana dalam riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati kafaratun lima bainahunna." Salat 5 waktu dan salat Jumat ke Jumat berikutnya itu menghapus dosa di antara waktu tersebut. Malam tuksya al-kabair, selama orang tersebut tidak melaksanakan dosa-dosa besar seperti syirik, durhaka kepada orang tua, membunuh, berzina dan lain sebagainya. Maka jamaah rahimakumullah, orang-orang yang salat 5 waktu yang rutin 5 waktu tidak pernah tinggal dan iman dan meyakini perintah Allah ini, maka dia termasuk orang mukmin dan akan mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat dan keberkahan hidup. Yang kedua adalah orang yang melaksanakan salat 5 waktu, dia melaksanakan salat akan tetapi hatinya ingkar. Dia tidak yakin. Dia salat hanya ingin diakui sebagai seorang muslim. Maka ini dihukumi sebagai munafik. Sebagai munafik. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa, Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'una Allah, mereka berusaha menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, Allah membalas tipu daya mereka. Wa idza qamu ila sholati, jika mereka berdiri untuk salat, qamu kusala, mereka salat dengan malas. Jadi Al-Quran mengatakan bahwasanya orang munafik juga salat, akan tapi salatnya malas. Sekedar formalitas saja. Yura'unan nasa, mereka itu salat karena riya kepada manusia, untuk memperlihatkan kepada manusia, oh saya ini orang Islam, salat, saya ini kubu kamu, supaya dia aman atau dia supaya bisa mendapatkan manfaat lainnya. Nah, ini orang munafik. Dan orang munafik dalam riwayat disebutkan mereka sangat susah untuk salat subuh dan isya. Sangat susah salat subuh dan isya. Maka dari itu jemaah rahimakumullah, kalau kita bisa datang ke masjid, kita bisa salat berjamaah subuh dan isya, insyaallah kita bukan termasuk orang-orang yang munafik. Maka jemaah rahimakumullah, kita harus ikhtiar untuk melaksanakan ini. Barangkali kalau kita di luar, siang kita kerja ke kantor, di perjalanan kita tidak bisa salat 5 waktu, salat di masjid, kita salat sendiri, mungkin karena di perjalanan atau lain sebagainya. Tapi kalau di waktu subuh dan isya, insyaallah manusia sudah ada di rumah semua, sudah pulang kerja. Nah, maka kita usahakan orang-orang mukmin salat 5 waktu wajib di masjid ketika subuh dan isya, supaya dia membedakan dirinya dengan orang-orang munafik. Dan hendaklah juga kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk membiasakan terutama 2 waktu salat ini, untuk kita ajak mereka ke masjid. Salat subuh, salat isya. Bangunkan anak-anak di waktu subuh, ajak mereka salat subuh. Enggak apa-apa ngantuk-ngantuk, yang penting mereka sudah terbiasa untuk salat subuh. Nabi SAW bersabda, "Murus sabiyya, perintahkanlah anak kecil, idza balagha as-salata, untuk melaksanakan salat, idza balagha 7 sinin, jika mereka sampai umur 7 tahun. Jadi kalau umur 7 tahun kita diperintahkan Nabi untuk ajak anak kita ke masjid untuk salat. Tapi dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, "Alimu, ajarkanlah as-sabiyya, anak-anak kecil." Jadi ada muru, perintahkan, ada alimu, ada ajarkanlah. Alimu, ajarkanlah. Maknanya adalah apa? Ketika kita mengajak anak-anak ke masjid, maka kita bekali dengan ilmu. Kita ajarkan dulu bahwasanya ke masjid harus tenang, harus salat yang benar. Kalau sudah qomat harus bagus, tidak boleh lagi berbicara gitu.
untuk diperintahkan anak-anak kita diajarkan bagaimana adab-adab di masjid supaya tidak memberikan kemudaratan kepada para jamaah. Karena salah satu masalah kita adalah anak-anak sering ke masjid, alhamdulillah kita senang, tapi mereka tidak diajarkan untuk adab yang baik di masjid. Sehingga ribut, imam terganggu, jamaah salatnya takut, anak-anak lari, kacamata takut terinjak dan lain sebagainya. Dan tidak disarankan anak di bawah umur 7 tahun untuk dibawa ke masjid, karena mereka biasanya belum mumayyiz, belum bisa berpikir dengan baik, sehingga belum bisa diajarkan, khawatir lari-lari. Tapi kalaupun diajak maka tidak ada larangan, akan tetapi dipastikan anak itu tidak mengganggu jamaah lain. Sebab agama kita mengajarkan tidak memperbolehkan mengambil manfaat bagi kita sambil memberikan mudarat kepada orang lain. Tidak boleh mengambil manfaat untuk kita sambil memberi mudarat kepada orang lain. Ini yang penting. Terkadang ada orang egois, ini baik, ini baik. Ya, tapi baik bagi anda, mudarat bagi orang lain, itu tidak boleh. Nah, maka ini kembali tadi kita ajak anak-anak kita ke masjid untuk mereka solat, terutama di solat subuh dan solat isya. Dan mudah-mudahan bisa 5 waktu, seluruhnya mereka solat 5 waktu di masjid. Ini adalah golongan kedua. Mereka solat juga, tapi mereka ingkar, tidak percaya, hanya formalitas saja. Ini mereka orang-orang munafik. Dan tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah dan Rasulullah dan para sahabat dan orang-orang yang Allah kehendaki untuk Allah beritahu. Maka kita tidak boleh cari-cari tahu, wah ini orang tidak pura-pura. Kita enggak boleh berprasangka buruk. Ya. Hanya ini untuk ilmu diri kita, untuk menilai diri kita sendiri. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, golongan orang-orang yang ketiga adalah orang yang dia tidak mau melaksanakan salat 5 waktu karena menolak dan tidak beriman, tidak mengakui itu perintah Allah. Maka mereka adalah orang-orang kafir. Dan kalau mereka orang yang mengaku Islam tapi tidak ada salat, yang penting sudah syahadat tidak salat, maka mereka dihukumi murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka wajib syahadat lagi, bertaubat dan syahadat. Sebab kita tidak boleh membenci, menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita belum bisa melaksanakan, kita tidak boleh membenci ataupun menolak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annahum", itu karena mereka orang-orang kafir itu karihu ma anzalallah, mereka membenci syariat yang Allah turunkan, Al-Quran yang Allah turunkan. Fa ahbatallahu a'malahu, maka Allah membatalkan amal-amal mereka. Inilah golongan ketiga. Karena itu Khalifah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat ketika kekhalifahan beliau. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kemudian Sayyidina Abu Bakar naik menjadi khalifah, banyak orang-orang yang biasa memberikan zakat kepada Nabi tidak mau membayar zakat. Kami salat, kami beriman, tapi kami enggak mau bayar zakat. Maka Abu Bakar memerangi mereka. Bagaimana Abu Bakar memerangi mereka? Padahal memerangi orang muslim itu haram hukumnya. Al-muslimu haramun damuhu. Muslim itu haram darahnya, tidak boleh diperangi, tidak boleh dibunuh. Tapi Abu Bakar memerangi mereka. Kenapa? Karena mereka menolak zakat. Kalau orang menolak zakat, menolak syariat Allah, maka dia murtad. Itulah makna dari sabda Nabi SAW, "Faman tarakaha", siapa yang meninggalkan solat itu, yaitu karena dia menolak syariat Allah, tidak mau beriman, faqad kafar, kata Nabi SAW, maka dia sungguh telah kafir. Inilah golongan yang ketiga. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan ini. Begitupun anak cucu kita dan keturunan kita, amin ya rabbal alamin. Yang keempat adalah orang yang enggan melaksanakan solat, tidak mau melaksanakan solat, atau solatnya bolong-bolong. Tapi bukan karena tidak beriman, tapi karena malas. Dia tidak mau solat karena malas. Dia tahu, oh ini solat ini wajib, solat ini kalau tidak dilaksanakan berdosa. Tapi dia malas, dia mengutamakan yang lain, maka ini dihukumi sebagai fasik. Dihukumi sebagai fasik, orang yang fasik. Dan orang yang fasik adalah pelaku dosa besar, karena meninggalkan solat adalah dosa besar.
sebagaimana durhaka kepada orang tua, membunuh, berzina, memakan riba itu dosa besar, mencuri dosa besar, termasuk meninggalkan solat adalah dosa besar. Maka orang yang meninggalkan solat karena malas, bukan karena ingkar, dia termasuk orang yang fasik, tidak diterima persaksiannya. Maka jamaah rahimakumullah, kenapa orang bisa sampai meninggalkan solat? Ini adalah masalah yang terbesar bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari waktu ke waktu. Banyak orang muslim mereka beriman kepada Allah tapi malas melaksanakan solat, meninggalkan solat, meremehkan solat. Kenapa? Kenapa mereka meninggalkan solat? Sementara Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Allah senantiasa memberikan mereka rezeki, memberikan mereka makan siang malam, memberikan kesehatan mereka. Kalau Allah cabut saja kesehatan mereka, Allah hilangkan nikmat mata, tidak bisa melihat, Allah hilangkan nikmat berjalan, Allah ambil kakinya. Maka bagaimana? Maka dari itu orang yang tidak mau melaksanakan solat, lupa kepada Allah yang tidak pernah lupa kepadanya, tidak tahu berterima kasih, mereka adalah orang yang fasik. Maka hendaklah bertaubat orang-orang yang seperti ini. Hendaklah bertaubat, hendaklah kembali kepada Allah. Allah memanggilnya 5 kali sehari. Allah memanggilnya. Kenapa dia menjadikan sesuatu lebih besar di dalam hatinya daripada Allah Subhanahu wa taala? Dia menjadikan anak istrinya lebih besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih besar cintanya kepada istrinya, kepada anaknya, kepada hartanya, kepada jabatannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh orang yang seperti ini Allah ancam di dalam Al-Qur'an. Orang yang lebih besar orang sesuatu benda dunia di dalam hati daripada Allah Subhanahu wa taala, lebih mengutamakan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ancam di dunia dengan kesusahan, dan di akhirat Allah ancam dengan neraka saqar. Allah SWT berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu, mereka berkata, "Lam naku minal musallin." Kami ini dulu di dunia tidak suka solat, tidak mau solat. Maka jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk dari golongan yang pertama. Kalau kita termasuk dari golongan yang lain, mudah-mudahan kita bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian istiqamah untuk solat 5 waktu, untuk solat berjamaah di masjid, untuk solat 5 waktu dan tidak meninggalkannya, tidak melupakan Allah, tidak menomorduakan Allah di atas yang lainnya, sehingga kita menjadi orang yang selamat, hidup penuh dengan keberkahan. Ada masalah selalu dapat petunjuk dari Allah SWT, wajah selalu berseri-seri, meninggal husnul khatimah, masuk ke dalam surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum wa fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqwallaha minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, inna zalzalata sa'ati syai'un 'azim. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu sekalian kepada Rabb kamu, sesungguhnya goncangan hari kiamat adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Faqad qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في كل مكان وفي كل زمان يا الله يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.